Pemirsa, menjadi pemimpin bukan hal yang mudah. Ada tanggung jawab dan amanah serta janji yang harus ditunaikan. Jabatan kepala desa kini menuai sorotan setelah sejumlah kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Berikut liputan tim Delik RCTI. Penguasa desa haus kuasa. Jelang tahun politik, sejumlah isu terkait pemilu dan pilpres terus bermunculan. Apalagi sejumlah tokoh politik mulai bermanuver memperkuat kubu masing-masing demi mengincar kekuasaan. Tak heran jika aksi kepala desa berdemo di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan ikut dikaitkan dengan fenomena politik jelang pemilu. Logika sederhananya, para politisi datang menemui kepala desa bahwa kepala desa memberikan dukungan kepada partai politik tertentu. Tapi kepala desa minta, kami juga minta dong, nanti jabatan kami diperpanjang, tidak lagi 6 tahun tapi 9 tahun. Dugaan kuatnya, orang partai politik ini mengiyakan, baik akan saya perjuangkan. Nah karena ini proses memperjuangkannya ini lambat, maka kepala desa menagih janji dari janji politik, elit politik itu. Ini kan berbahaya, Mas. Bahkan permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa dikhawatirkan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Selain minimnya pengawasan, masa jabatan pemimpin desa yang terlalu lama disinyalir akan meningkatkan potensi korupsi. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat kasus penindakan oleh aparat penegak hukum terbanyak pada sektor anggaran dana desa, yakni 154 kasus pada 2023. Dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar rupiah. Tren korupsi dana desa dinilai semakin meningkat seiring ikut bertambahnya alokasi dana desa. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan. Tapi tidak sedikit juga di mana dana desa ini kemudian berujung di korupsi begitu ya. Salah satu misalnya yang jadi temuan kami dari tren penindakan kasus korupsi di selama pandemi kemarin, ini ada 7 dari 30 korupsi BLT, bantuan langsung tunai itu yang terjadi di desa. Jadi prioritas penggunaan dana desa selama pandemi kemarin kan salah satunya untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat begitu ya. Dan ini ternyata juga tidak luput dari korupsi. Saya rasa salah satunya adalah bagaimana menguatkan desa, bagaimana kemudian agar menjaga uang yang mengalir di desa itu termanfaatkan dengan baik, direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tidak banyak bocornya. Terkait maraknya korupsi dana desa, pihak Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa bekerja sama dengan KPK membuat program pencegahan korupsi dana desa. Kita bersama-sama dengan KPK, kita ada program namanya Desa Anti Korupsi. Itu suatu cara melakukan pembinaan. Dan desa-desa itu kita harapkan nanti menjadi model percontohan. Wacana perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dinilai perlu dievaluasi kembali. Karena dapat memperkeruh iklim demokrasi dan dikhawatirkan justru melahirkan bibit-bibit oligarki.